Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah untuk hari ini kita bisa bertatap muka kembali pada kelas daring ya. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan diberikan kemudahan dalam mencari ilmu, dalam menuntut ilmu untuk kali ini. Ya, Ibu lihat di sini, ya udah beberapa orang yang hadir, ada 3 orang ya. Satu orang lagi belum ada ya? Atau bagaimana? Tidak hadir? Desi sakit, Bu. Oh iya, ya kita doakan semoga teman kita yang tidak hadir segera diberikan kesembuhan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, untuk membuka acara pertemuan daring kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan dari Upi, Finpin, teman-temannya untuk membaca doa. Ya, baik teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Iya. Terima kasih Ulfi udah memimpin doa teman-temannya. Oh iya. Alhamdulillah ya, setelah kita berdoa, kita hendaknya juga bersyukur ya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menuntut ilmu dan bertatap muka di sini ya. Iya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan rasa syukur kita, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Syukur dengan bersama-sama. Oh iya, pertemuan yang minggu lalu kita telah bahas tentang teks eksplanasi ya, dan apa namanya, tentang energi listrik. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu masih sama ya tentang energi listrik, hanya saja ditingkatkan. Yang kemarin tentang sumber energi listrik dan untuk yang sekarang adalah menghemat energi listrik. Akhirnya bisa pulang ke rumah juga. Ekskul hari ini lama banget. Hah? Mama dan papa lagi ada urusan keluar kota. Berarti malam ini berdua lagi sama Reno. Reno? Reno? Dek, kamu di mana? Loh, adik kemana sih? Kok TV-nya nggak dimatiin? AC juga masih nyala, padahal gak ada orang. Apa Reno masih di kamar mandi ya? Reno? Ya ampun Reno. Loh kak, udah pulang? Hah?
dimatiin? Tadi kamu nonton TV sambil nyalain AC ya? Oh iya kak, kenapa? Dimatiin dong TV sama AC-nya kalau udah nggak dipakai. Hehe, iya kak, lupa. Astaga, apa lagi sih kak? Kamu nyalain apa aja sih? Itu komputer, 3DS, speaker, cas HP, cas lampu emergency. Mending kamu tidur deh. Udah jam segini juga. Listrik rumah boros banget kalau kamu seperti ini. Loh, jangan kak, aku lagi dengerin musik. Kalau mau dengerin musik ya dengerin aja. Tapi nggak perlu nyalain semua peralatan elektronik di rumah, Reno. Duh, kakak bawel banget. Ih, gimana gak bawel kalau kamu kecil-kecil udah bos kayak gini? Alah, gitu kan yang penting udah bayar, kak. Mikirnya jangan gitu. Kalau dibiarin bisa-bisa. Hah? Tuh, kan mati lampu. Kok aku yang disalahin? Ih. Hah? Halo Reno, lagi pemadaman listrik kan? Sabar ya, sambil nunggu. Tahu gak alasannya kenapa ada pemadaman listrik? Emang kenapa? Listrik yang kita gunakan setiap hari itu berasal dari sumber daya alam yang terbatas dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mendapatkannya secara alami. Penggunaan yang berlebihan akan membuat persediaan sumber daya alam cepat habis. Coba bayangkan, seandainya semua orang di bumi setiap hari menggunakan listrik secara berlebihan seperti Reno tadi, sumber daya alam yang menjadi bahan terciptanya listrik menjadi habis. Reno jadi tidak bisa bermain game, tidak bisa menonton TV, tidak bisa menyalakan AC di saat panas, tidak bisa makan es krim karena kulkas tidak dialiri listrik. Saat malam juga tidak akan ada lampu untuk menerangi rumah Reno. Ayo, serem kan? Oh, jadi begitu. Makanya Reno, lain kali yang nggak perlu dimatiin aja. Iya kak, maaf, Reno tidak tahu. Makanya kalian Nah, gimana teman-teman udah ditonton videonya? Seru, Gimana, Bu. seru nggak? Seru, Bu. Iya. Berhubung ada LKPD ya yang harus dikerjakan. Nah, oh iya, LKPD-nya udah disiapkan teman-teman? Sudah, Bu. Nah, Iya, silakan buka LKPD-nya. LKPD 1, 2, dan 3 ya. Buka dulu. Nah, di sana ya ada beberapa langkah-langkah yang harus dikerjakan, harus diselesaikan. Ibu harapkan bisa diselesaikan dengan baik ya. Untuk mengisi LKPD dan melaksanakan serangkaian tugas, mungkin Ibu beri waktu sekitar 35 menit ya untuk mengisi. Nanti kita kembali lagi ke room ini untuk membahas hasil pekerjaan teman-teman. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak terkait LKPD-nya? Barangkali ada yang belum jelas. Isi semua, Bu. Iya, diisi semua. LKPD itu saling berkesesuaian, saling berkesinambungan. Nah, isi dulu yang bagian pertama, baca dulu langkah-langkahnya, baru diisi lagi yang lembar kedua dan diisi ke yang ke lembar ketiga. Jawabannya boleh
LKPD-nya langsung atau di kertas dulu, nanti kertasnya ditempel di LKPD. Ya, ada lagi sih Pak? Lah, Bu, paham. Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan dulu untuk pertemuan ini. Di break dulu ya, sekitar 30 menit. Kita alihkan dulu diskusi ke WA ya. Nanti kita ketemu lagi untuk diskusi di room ini. Siap, Bu. Ibu cukupkan dulu ya. Baik, Bu. Iya, Bu. Telah Ibu berikan dan telah teman-teman selesaikan ya. Untuk LKPD pertama, silakan adakah yang mau menyampaikan hasil dari pekerjaannya? Saya, Bu. Oh iya, silakan. Tia, Tia silakan kemukakan hasil pekerjaannya. Bacakan, Bu. Gimana, Bu? Iya, bacakan. Bacakan jawab soalnya. Tahap observasi. Amatilah benda di sekitarmu. A. Benda apa saja yang membutuhkan energi listrik? TV, kulkas, dispenser, Bu. Oh iya. Dari 3. Ulpi ada lagi nggak yang mau ditambahkan? Benda-benda yang ada di rumah Ulpi yang membutuhkan energi listrik. Ada, Bu. Selain yang disebutkan Tia. Magicom. Terus blender. Blender, iya. Ya, ada, Bu. Dari Siva ada nggak? Siva, selain TV, dispenser, Magicom, lampu, ada lagi nggak kira-kira? Sama hair dryer, Bu. Oh iya, hair dryer. Pompa air perlu nggak? Perlu. Iya. Untuk yang kedua, silakan Tia lanjut. Bagaimana kondisi benda tersebut jika tidak ada energi listrik, mati atau tetap hidup? Mati, Bu. Iya. Jadi, peralatan yang menggunakan energi listrik, jika tidak ada sumber energi listriknya, itu akan mati. Akan tidak bisa nyala ya, tidak bisa menjalankan. Akibatnya apa? Akibatnya kita tidak akan terbantu dengan alat-alat tersebut. Kemudian, menurut kalian, bagaimana jika peralatan atau sumber energi tersebut digunakan secara terus-menerus? Kira-kira bagaimana ya kalau peralatan digunakan secara terus-menerus? Tidak baik, Bu. Cepat rusak. Tidak baik. Merusak Cepat rusak. merusak peralatannya. Iya. Kalau terhadap sumber dayanya bagaimana ya? Berkurang. Jadi boros, terus ya bisa cepat habis. Cepat habis. Kalau digunakan secara terus-menerus, adakah dampak yang ditimbulkan terhadap keberadaan sumber energi listrik? Dampaknya ada nggak? Ada, Bu. Ada. Dampak lain terhadap lingkungan ada ya, jelas ada. Karena sumber energi listrik ini kan dihasilkannya dari energi listrik ini sumbernya dihasilkan dari bumi ya, diambil dari bumi. Kalau digunakan secara terus-menerus, nanti sumbernya itu akan habis karena sumber daya itu sangat-sangat terbatas, dan jika dikelola dengan tidak baik, dengan secara mengeksploitasinya secara berlebihan, nanti akan menipisnya sumber daya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya pasokan untuk menghasilkan energi listrik nanti akan berkurang. Dan ketika energi listrik berkurang, maka nantinya akan menghambat terhadap peralatan atau benda-benda yang membutuhkan energi listrik. Nah, oke, kita ke bawah ya. Tadi udah disimak ya videonya, video tentang Ayo Hemat Energi. Menurut Siva,
Perilaku apa saja yang termasuk pemborosan terhadap energi? Tidak mematikan televisi saat tidak digunakan. Kemudian juga Mm-mm. menyalakan lampu saat siang hari. Iya. Dari Ulpi ada yang tambahkan nggak? Perilaku yang boros terhadap energi listrik. Itu Bu, terus misalnya menyalakan setrikaan tapi tidak dipakai. Terus Betul. terus mengecas handphone misalnya padahal baterainya sudah penuh seperti itu. Iya, selain merusak terhadap benda dan ternyata boros juga ya terhadap energi. Makanya kita harus bisa menghemat energi listrik. Kalau kita jalan, kalau kita melihat di sekolah atau di rumah ada peralatan listrik yang tidak digunakan tetapi nyala, maka kita harus mencabutnya, mematikannya supaya kita dapat menghemat energi listrik. Kalau dampak yang timbul dari sikap boros terhadap energi listrik apa? Terhadap lingkungan atau terhadap sumber dayanya? Pasti akan habis atau bagaimana? Habis. Habis ya. Jadi dari mana energi listrik berasal? Ini Dari pertemuan lalu loh. pembangkit listrik tenaga air. Iya, pembangkit listrik tenaga air tuh pembangkit itu fungsinya hanya untuk mengolah ya. Jadi sumbernya tuh dari air, dari angin, dari apa lagi? Nuklir bisa nggak? Dari gas alam, gas bumi? Bisa ya? Nah, jadi sumber-sumber tersebut dari angin, dari air, dari panas bumi, dari nuklir itu kan diolahnya di pembangkit listrik. Nah, baru dari pembangkit listrik tersebut nanti akan disalurkan ke rumah-rumah. Jadi di rumah kita semua, di rumah kalian, di rumah ibu, ada energi listrik yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, di bawahnya lagi ya, lihat lagi LKPD-nya yang bawah. Dianalisis, menurutmu seberapa besar pengaruh energi listrik di bumi? Ada yang mau mengumumkakan nggak? Seberapa besar pengaruh energi listrik? Sangat besar, Bu. Sangat besar ya, soalnya kalau nggak ada energi listrik, kita nanti akan keteteran. Dan hari ini juga ya, kita meeting di sini, kalau ini baterainya habis, mungkin kita akan terkendala, tidak bisa bertatap muka. Jadi energi listrik itu sangat diperlukan, dan salah satu cara untuk energi listrik untuk tetap ada adalah dengan cara menghematnya. Nah, ada yang mau menyampaikan kesimpulan nggak? Siva barangkali? Kesimpulannya, energi listrik berasal dari sumber daya alam yang terbatas. Nah, penggunaan terhadap sumber daya alam yang berlebihan menyebabkan sumber daya tersebut akan habis. Salah satu sikap yang dapat dilakukan untuk menghemat sumber daya adalah dengan menghemat energi listrik. Nah, contoh sikap itu ada mematikan televisi saat tidak ditonton, mematikan lampu saat siang hari, mencabut charger tidak digunakan, kontak, mengganti lampu dengan yang hemat energi. Iya, terima kasih, Siva. Jadi ternyata menghemat energi listrik itu sangat mudah ya, dan kita pun bisa melaksanakannya, bisa melakukannya. Semua orang bisa menghemat listrik, asalkan kita tuh tahu ya bagaimana cara-caranya. Nah, ayo kita bahas lagi LKPD yang kedua. Kita lihat
Ada gambar iklan nggak yang Tia kelihatan gambarnya? Ada di LKPD-nya? Ulfi ada? Ada, Bu. Ada, Bu. Iya, menurut Tia, menurut Ulfi, menurut Siva itu gambar apa ya? Ada itu, Bu, alat Iklan apa ya? yang Menghemat listrik. listrik. Betul. Kira-kira kata kunci apa yang bisa kita ambil dari gambar ini? Hemat listrik. Hemat listrik. Ayo, Iya. Terus? Ayo hemat energi listrik. Betul. Nah, terus dalam poster, dalam kalimat ajakan di sini, di LKPD yang teman-teman pegang, ada nggak kalimat iklannya? Kalimat iklannya ada nggak? Kalimat ajakannya ada nggak? Mana kalimat yang menunjukkan ajakan? Ada, Bu. Ayo hemat listrik. Ayo. Ayo ya, ayo hemat listrik, betul. Kalimatnya Nah, dalam kalimat, betul. Nah, ada yang tahu nggak kalimat ajakan dalam iklan itu disebutnya kalimat apa? Persuasif atau kalimat apa? Persuasif. Persuasif, iya. Jadi Tidak kalimat tahu, Bu. persuasif adalah kalimat, oh tidak, ada yang tidak tahu? Oh iya, siap. Kita bahas ya. Jadi dalam iklan itu, dalam poster itu harus ada kalimat persuasif, yaitu apa? Kalimat ajakan. Nah, di sini, di poster ini, di teks ini, yang menunjukkan kalimat persuasif, kata Siva adalah, ayo hemat listrik. Benar ya, ayo hemat listrik, merupakan salah satu kalimat persuasif atau ajakan. Ada gambarnya nggak di sini? Di Ada, dalam Bu. iklan harus ada gambar atau tidak? Ada. Harus supaya menarik. Harus Harus supaya ada, menarik. Bu. Menurut Ulfi harus ada iklan atau enggak? Sebuah iklan. Harus, Bu, supaya mengingatkan satu sama lain. Nah, menurut Siva, Supaya, Bu, biar menarik gitu, Bu. Siva, ya bisa dengar saya? Bisa, Bu. Kata Ulfi sama kata Tia, katanya dalam iklan itu harus ada gambar. Nah, kira-kira menurut Siva, sudah cocok atau belum gambar-gambar yang disajikan dalam iklan ini? Dengan, apakah dengan kalimatnya ataupun dengan dengan konteksnya, dengan pesan yang disampaikannya, sudah pas atau tidak gambar-gambar yang ditampilkan? Sudah, Bu. Sudah pas. Sudah sesuai. Sudah ya, sudah bisa mewakili ya, begitu? Ya, Bu. Iya, Jadi Bu. bisa disimpulkan nggak? Kira-kira dalam iklan itu harus ada apa saja? Terus ada gambar, kalimat ajakan. Gambar, kalimat ajakan. Iya ya, betul. Jadi Terus dalam isi kalimat penjelas. kalimat penjelas, iya. Jadi ya, Ibu simpulkan berdasarkan paparan dari kalian, kalimat iklan itu benar harus ada 3 unsur yang paling penting. Yang pertama, harus ada kalimat iklannya, kalimat ajakannya ya. Kalimat ajakannya. Yang kedua, harus ada gambar. Supaya apa? Supaya bisa menarik, menambah minat pembaca, kemudian kata Upi memudah mengingat sesuatu. Dan yang ketiga adalah harus ada apa? Yang ketiga adalah harus jelas, padat, singkat ya. Dalam iklan tuh supaya mudah diingat.
Nah, eh, bagaimana teman-teman LKPD 3-nya udah dikerjakan? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah. Jadi untuk LKPD 3 ini adalah kalian membuat karya ya. Bagaimana? Ibu mau lihat karya apa yang ditampilkan? Bisa diperlihatkan, Tia, gambarnya? Belum selesai, Bu. Belum selesai. Nggak apa-apa, mau lihat dulu Ibu. Dari Ulpi sama Siva juga, tolong Tuh, Bu. terperlihatkan ya. Nggak apa-apa, belum selesai juga. Mungkin ini waktunya yang belum itu ya, belum pas. Mana Ti? Nggak kelihatan di sini. Baru gambar. Coba Nggak ke ataskan kelihatan, lagi. tak, Bu? Ke ataskan. Ke ataskan. Oh, ini lampu ya. Mm-mm. Udah dibuat itunya kalimatnya Belum belum? selesai, Bu. Belum. Baru ada Mau gambar aja ya. dituliskan. Ya, coba tuliskan. Ibu mau lihat Iya, yang Bu. Ulpi coba. Ulpi gambar atau masih tulisan? Masih gambar, Bu, belum selesai sedikit Masih lagi. gambar. Iya. Mungkin dari Siva, lihat ibu mau lihat karya Siva. Gambar televisi, Bu. Mana Siva? Oh, ini matikan. Ayo. Wah, Siva bagus sekali nih. Ayo matikan televisi saat tidak digunakan. Wah, Masya Allah. Bagus, bagus. Tinggal nanti dirapihin lagi ya. Ya, bagus. Terima kasih Siva. Baik, teman-teman, di LKPD 3 ini, Ibu sudah tugaskan ya, hasil akhir dari LKPD 3 ini adalah membuat sebuah karya. Nah, sekarang Ibu mau lihat bagaimana karya yang sudah teman-teman hasilkan, sudah teman-teman buat. Ibu pengen lihat dari Ulpi, coba Ulpi, lihat, perlihatkan gambarnya. Ya, Bu. Sambil itu ya, sambil peragakan iklannya dan tunjukkan gambarnya. Lihat tidak, Bu? Belum. Nah, udah. Coba sambil Ibu nggak peragakan. kelihatan. Nah, di sini Oh, nggak kelihatan, saya Tia. Nggak, Bu. Nah. Masih share screen. Dah. Oh, masih share screen. Mungkin delay ya. Di Ibu sudah ada ini. Ya, Baik, Bu. Ulpi silahkan. Nah, di sini saya membuat sebuah kipas angin. Nah, jadi di sini kata ajakannya itu mari. Nah, jadi mari gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian ada kalimat penjelasnya yaitu matikan kipas angin bila tidak dipakai. Seperti itu, Bu. Alhamdulillah, bagus. Baik, terima kasih Ulpi. Sekarang Ibu mau lihat dari Siva mungkin. Siva, bisa ditampilkan Ibu pengen. Mana sih Pak? Belum terlihat sih Pak. Sudah terlihat, Bu. Nah, alhamdulillah ada. Bisa dikebelakangin dikit? Nah, udah. Ayo coba bacakan iklannya. Ajakannya bacakan. Ya. Sudah dibacakan sih Pak ajakannya? Sudah, Bu. Udah. Oh iya. Terima kasih. Sekarang Ibu mau lihat yang punyanya Tia.
Belum ada, Tia. Oh iya, ke belakangin dikit. Ini Bu. Ya, coba bacakan iklannya, bacakan ajakannya. Ayo matikan lampu saat tidak digunakan. Iya, bagus, alhamdulillah. Teman-teman di sini sudah mengerjakan ya, sudah selesai LKPD-nya. Alhamdulillah dikerjakan dengan sangat-sangat baik. Ibu juga ini udah lihat di WA hasil pengumpulan tugasnya. Ya, berdasarkan pertemuan kali ini kita tadi sudah belajar bagaimana cara menghemat energi, bagaimana menghemat energi, bagaimana membuat iklan, menghasilkan karya berbentuk iklan. Dan ternyata teman-teman pada bisa semua ya, sudah bisa semua, tinggal dikembangkan lagi kreativitasnya. Ya, mungkin untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Mohon maaf dari Ibu kalau banyak kesalahan dalam kata-kata ataupun terkendala dengan jaringan sinyal. Ibu minta maaf dan semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Ibu tutup? Tidak, Bu. Tidak. Ya, baik. Terima kasih. Ya, untuk pertemuan ini kita cukupkan dulu. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang materi yang lain dan teks yang lain. Untuk hari ini, kepada Saudara Ulfi bisa ditutup kembali pertemuannya dengan memimpin doa bersama-sama. Ya, baik teman-teman. Alhamdulillah kita semua sudah melaksanakan pembelajaran. Nah, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Ya, baik, terima kasih. Pertemuan kita dicukupkan sekian. Dari Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.